Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita mengenal apa yang menjadi moto dari Ardas Keuskupan Agung Jakarta, yaitu semakin mencintai, semakin peduli, semakin bersaksi. Menurut saya memang mencintai itu pertama-tama harus terlibat, peduli dan terlibat. Dan disitulah kita memberi kesaksian. Mencintai tetapi tidak terlibat itu seperti apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Aku mencintaimu saudaraku, dan apabila ada orang yang kemudian kedinginan, tidak mempunyai makanan dan baju hangat, saya mengatakan, I love you, saya mencintaimu saudaraku, silahkan kembali ke rumah. Tapi tidak memberi baju hangat, tidak juga memberi makanan. Itu mencintai tanpa keterlibatan. Maka mencintai itu memang harus peduli dan terlibat. Baru kemudian bisa dirasakan. Ketika kita tidak peduli dan tidak terlibat, sebetulnya kita tidak hadir atau tidak berperanan. Apapun keterlibatannya, apapun kepeduliannya, harus saja. Karena itu penting, bukan hanya berhenti di mencintai, tetapi sampai pada kepedulian dan keterlibatan. Dan apa yang menghambat kita untuk terus peduli dan terlibat adalah keraguan. Keraguan menurut saya adalah hambatan terbesar untuk menjadi peduli dan terlibat. Seringkali karena keraguan kita sudah masuk, tapi kemudian ragu-ragu. Merasa tidak nyaman, merasa tidak cocok. Kemudian merasa bahwa saya bisa tidak jadi terlibat. Saya kemudian bisa merasa, oh saya berhenti saja. Itu adalah sebuah hambatan terbesar untuk menjadi terlibat. Pada saat kita ragu-ragu, sebetulnya kita melawan panggilan kehidupan itu sendiri. Karena setiap peristiwa adalah sebuah ajakan supaya kita terlibat dalam peristiwa itu, dan kemudian menjadikan peristiwa itu sebuah kesempatan untuk memberikan diri dan menjadi berarti. Dan ketika kita kemudian patah arang berhenti di tengah jalan, itu berarti kita menyerah dan kalah terhadap perasaan. Menyerah dan kalah terhadap pikiran kita sendiri. Yang menguasai adalah perasaan saya, yang menguasai adalah pikiran saya. Kalau dirunut-runut kembali, kemudian kita bisa sadar bahwa keterlibatan kita, kepedulian kita, itu kemudian sangat egoistik. Berdasarkan suka tidak suka, senang tidak senang. Nah, pada saat seperti itu, kita tidak mampu mencintai. Kita tidak belajar sesuatu, tetapi kemudian kalah terhadap perasaan sendiri. Kalah terhadap rasa nyaman. Karena saya tidak nyaman, maka saya bisa meninggalkan begitu saja. Kita kehilangan kesempatan boleh terlibat dalam sebuah peristiwa yang sebetulnya inisiasi dan panggilannya berasal dari Tuhan sendiri. Maka keraguan itu adalah godaan terbesar untuk maju, untuk terlibat, untuk mencintai. Kita harus berani sebetulnya mengalahkan perasaan kita sendiri, mengalahkan keraguan kita sendiri, mengalahkan pikiran kita sendiri untuk terus mencintai dengan terlibat. Tanpa keterlibatan sebetulnya tidak ada cinta kasih. Hanya kata-kata saja. Namun terlibat itu macam-macam bentuknya. Jadi kita harus berani memilih bentuk keterlibatan kita yang sesuai, yang sungguh membuat saya sendiri bertumbuh dan orang lain bertumbuh.
Disitulah bentuk cinta yang sebenarnya. Karena itu, cinta yang sebenarnya tidak pernah menyerah. Dan memang benar, Tuhan adalah kasih. Dan karena itu Tuhan tidak pernah menyerah mengasihi kita. Ketika kita berdosa, kita ditebus. Ketika kita keliru, kita diluruskan. Ketika kita tidak mampu, kita dibantu. Tidak ditinggalkan. Maka mencintai itu sejalan dengan setia. Kalau mencintai tetapi kemudian tidak setia, itu juga bukan cinta. Maka cinta memang sempurna. Cinta yang terbatas bukan cinta. Maka sebetulnya hanya ada mencintai atau tidak mencintai. Tidak ada mencintai separuh-separuh. Saya mencintaimu 5 tahun saja ya. Enggak ada. Mencintai ya tanpa batas. Saya mencintaimu dengan syarat ini ya enggak, bukan cinta juga. Cinta tanpa syarat. Maka memang cinta itu sifatnya sempurna. Dan karena itu kesempurnaan itu mungkin. Dan karena itu juga Tuhan memerintahkan supaya kita sempurna. Hendaklah kalian sempurna seperti Bapamu yang di surga sempurna adanya. Dan kalau Tuhan memerintahkan, pasti itu bisa dijalankan. Tidak mungkin Tuhan memerintahkan sesuatu yang tidak bisa dijalankan. Mencintai itulah jalan kita menjadi sempurna. Mencintai itulah jalan kita menjadi manusia yang sebenarnya. Karena ketika kita diciptakan secitra dan segambar dengan Allah yang adalah kasih itu sendiri. Dan mencintai itu berarti terlibat. Kita begitu banyak mengenal orang, ketemu orang di jalan, tetapi tidak semuanya terlibat, dan karena itu tidak punya arti apa-apa. Kalau kita mau berarti, mencintai. Dan kalau mau mencintai, harus terlibat. Jadi sebetulnya kalau mau berarti juga harus terlibat dan peduli. Karena itu seringkali kita merasa bahwa orang ini jahat, tetapi kenapa ada orang yang mencintai? Karena orang itu terlibat. Dan karena itu ada relasi. Maka kalau tidak ada keterlibatan, tidak ada relasi, tidak ada kasih. Dan karena itu Keuskupan Agung Jakarta mempunyai moto dalam arah dasar keuskupannya, semakin mencintai, semakin peduli, semakin bersaksi. Kita bisa bertanya diri, kita terlibat di mana? Kalau kita merasa murid Kristus, tetapi tidak terlibat apa-apa di dalam gerejanya, ya apakah kita sungguh-sungguh murid Kristus yang mencintai? Karena mencintai berarti peduli, berarti terlibat, berarti memberikan diri. Dan dasarnya adalah karena kita lebih dahulu menerima cinta itu dari Tuhan. Tuhan yang adalah Allah mau menjadi manusia karena ingin terlibat penuh dalam kehidupan kita. Dan karena itu Allah sungguh-sungguh menjadi manusia supaya sungguh-sungguh terlibat dan peduli dan kemudian menyelamatkan. Maka mari kita belajar untuk memilih keterlibatan yang bisa mengungkapkan cinta kita yang sebenarnya dan mencapai sebuah puncak makna sehingga hidup kita berarti karena keterlibatan kita. Tuhan sudah terlibat. Maka mari kita juga terlibat dalam kasih dan bertumbuh di dalam kepedulian kita. Disitulah kita memberi kesaksian bahwa kita sungguh-sungguh murid Kristus karena kita peduli, karena kita mencintai. Jadi saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.